Dikit-dikit LGBT, dikit-dikit homo, dikit-dikit jomo. Alah, sekarang nggak cuman series atau film barat aja yang ada LGBT-nya. Series Korea Selatan yang lagi booming banget, Squid Game Season 2 aja ikutan ada karakter transgendernya. Padahal Korea Selatan lumayan mirip loh kayak Indo, anti-LGBT. Dan ya menurut aku karakter 120 itu kalau nggak jadi trans juga tetap bagus kok karakternya. Bahkan aku jadinya mikir karena 120 itu juga jago megang senjata dan jadi salah satu tokoh yang kuat. Itu tuh kayak buat bikin kita mikir kalau orang trans itu selalu OP dan dapat diandelin. Yang mana itu kesannya kayak sebuah propaganda dari barat buat masukin unsur pelangi LGBT ke dalam budaya Asia. Nah, karena aku belakangan nemu banyak film dan series yang unsur LGBT plus-plusnya yang dipaksakan banget. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on. Jadi di video kali ini aku bakalan bahas kenapa sih sekarang mulai banyak film dan series berunsur pelangi. LGBT sebenarnya kurang lengkap ya. Sekarang tuh istilahnya udah nambah jadi LGBTQIA+. Itu singkatan dari L-nya itu lesbian, G-nya itu buat gay, B-nya itu dari biseksual, T-nya itu transgender, Q-nya questioning alias mempertanyakan, I-nya intersex, A-nya itu aseksual, dan plus-nya itu buat yang lain-lain. Ya, apa sih maksudnya itu? Ya intinya LGBT itu merujuk pada orang-orang yang orientasi seksualnya bukan heteroseksual, alias bukan yang normal kayak hubungan cowok yang suka sama cewek, begitu pula dengan yang sebaliknya. Kalau di Indonesia itu mereka di sini sebutannya kaum pelangi ya. Nah, di luar sana sebenarnya mereka ini udah dari lama banget keluar-keluar soal diskriminasi, kesetaraan, keadilan sosial. Dan yang paling kenceng keluar-keluarnya itu tuh dari negara barat, utamanya dari Amerika, rumah dari Hollywood, di mana studio besar itu berada ya. Dan nanti di video ini aku bakalan bahas lebih soal studio film di Amerika. Baik lagi ke topik sebelumnya, dari kaum pelangi ini muncul kelompok baru yang kelakuannya nggak beda jauh, yaitu kaum woke. Yang mana kaum woke katanya berjuang untuk menghilangkan ketidakadilan sosial yang ada, termasuk yang katanya dialami oleh kaum LGBTQIA+. Nah, semenjak adanya kaum woke inilah situasi dan keadaan mulai agak berubah. Orang ini merasa kalau perlu direpresentasikan di berbagai media, termasuk film dan series. Alasan dibalik hal ini ternyata cukup masuk akal. Pada tahun 2022, riset menunjukkan bahwa 45% orang LGBT memiliki niat untuk bunuh diri, 75% mengalami gangguan kecemasan, dan 58% mengalami depresi. Sementara itu, riset lain menunjukkan bahwa 89 orang LGBT yang menonton tayangan dengan karakter dan cerita LGBT merasa jauh lebih baik setelah menontonnya. Dengan demikian, untuk menekan angka depresi dan bunuh diri, banyak yang menyadari pentingnya memasukkan berbagai unsur perbedaan yang ada di dalam media, dari seksualitas, ras, budaya, dan lainnya. Dan ternyata udah diatur sama pemerintah Amerika Serikat lewat sebuah kebijakan yang sayangnya sekarang jadi bumerang bagi dunia perfilman, yaitu DEI. Apa itu DEI? Seperti yang kita semua tahu, negara yang paling rasis, penuh dengan ketidakadilan dan kesenjangan sosial dari dulu sampai sekarang. Aku nggak lagi bahas Indonesia ya, tapi Amerika. Ya, karena Amerika udah terkenal dengan sejarah panjang mereka berkecimpung di masalah ketidakadilan ini dari dahulu kala. Mereka pun punya banyak kebijakan untuk menanggulanginya, termasuk salah satunya DEI atau Diversity, Equity, dan Inclusion. Singkatannya gini nih. Jadi diversity itu berarti keberagaman. Keberagaman ini kayak kamu mau rasnya apa, usianya berapa, etnisnya apa, agamanya apa, gendernya apa, orientasi seksualnya kayak gimana, itu nggak boleh dipermasalahin, nggak boleh dibedain. Terus equity, itu kesetaraan. Jadi kesetaraan itu juga harus sama. Kamu mau backgroundnya apa, mau kamu orang kaya, kayak miskin, kayak mau tinggi atau pendek, mau kamu cacat atau enggak, itu punya hak yang sama. Inclusion, itu inklusivitas. Itu ngarah pada lingkungan yang baik. Itu mau lingkungan sekolah, kantor, tempat umum, itu tuh di situ, di lingkungan itu, semua orang merasa dihargai, diterima, tanpa diskriminasi. Dan sebenarnya maksud dari aturan ini tuh bagus banget loh. Karena waktu pertama kali bentuk di tahun 1950-an, DEI ini punya maksud untuk menciptakan lingkungan yang adil, beragam, dan inklusif di berbagai konteks, kayak di tempat kerja,
pendidikan, masyarakat, dan berbagai media, termasuk film. Tapi kok makin kesini, di IA ini rasanya kayak dimanfaatin ya sama kaum-kaum LGBT. Karena di IA ini, perusahaan di Amerika diminta untuk memiliki karyawan dengan berbagai latar belakang, mau dari ras apa, etnis apa, ataupun orientasi seksualnya. Dan ketika sebuah perusahaan tidak memenuhi kriteria tersebut, mereka dikritik. Nah, dari orang-orang yang masuk di film via ketentuan di IA ini, jelas mereka bakalan kepingin bawa diri mereka masuk ke dalam film atau series agar merasa diri mereka itu direpresentasikan. Contoh perusahaan yang kayak gini tuh, Disney. Aduh, hai, Disney. Kayaknya udah nggak ketolong lagi deh Disney ini. Soalnya atasan dan tim kreatifnya udah dipenuhi kaum LGBTQ. Dan walaupun Disney udah berkali-kali mengalami kerugian gara-gara agenda pelangi, mereka tuh masih tetap aja tuh dilanjutin. Kayak film Lightyear yang terpaksa nggak bisa tayang di berbagai negara. Cuma karena ada couple yang lesbian. Yang mana itu kalau di total adegan couple lesbian ini cuma muncul 35 detik doang loh. Dan ya itu cuma ngelihatin kalau kedua lesbian itu tuh hidup bahagia. Yang mana itu sepele banget. Kalau misalnya diganti atau di-cut, itu nggak ngaruh ke cerita kok. Dan gara-gara adegan setengah menit couple lesbian itu, film Lightyear jadi nggak bisa tayang di berbagai negara, termasuk Indonesia. Padahal sempet loh, Disney ditawari untuk adegan yang tadi itu diilangin aja, biar bisa tetap tayang di bioskop. Malah tetap ditolak. Dan karena nggak bisa tayang di negara besar kayak Cina, Indonesia, Malaysia, akhirnya Disney mengalami kerugian. Udah mengalami kerugian sebesar itu di film Lightyear, tahun berikutnya Disney tetap ngeluarin film Strange World yang tokoh utamanya homo. Aku jadi penasaran, tim Disney apa nggak kepikiran gitu ya? Aduh, film Lightyear yang cuman ada adegan lesbian beberapa detik doang itu aja bikin rugi besar. Apalagi kalau bikin film yang main karakternya itu homo, pasti lebih rugi kan? Tapi sebenarnya nggak ada satupun tim di Disney yang mikir kayak gitu. Karena tetap rilis aja tuh filmnya di bioskop. Dan seperti film Lightyear, film Strange World nggak bisa tayang di berbagai negara dan berakhir menjadi salah satu film terugi milik Disney. Yang mana berarti jelas banget kan, Disney itu isinya orang-orang LGBT yang mau direpresentasikan di dalam film. Atau jangan-jangan alasan mereka nggak peduli rugi atau enggak karena mereka punya propaganda bikin semua bocil jadi LGBT ya. Nah itu Disney. Lain cerita sama Netflix yang saat ini jadi media streaming dengan tayangan series pelangi paling banyak. Gak cuma original show mereka yang Magic New, yang adaptasi pun yang aslinya nggak ada homo-homoan, mereka tambah-tambahin sendiri unsur-unsur LGBTQ-nya dengan alasan DEI kayak Umbrella Academy. Aslinya di komik itu nggak ada satupun karakter transgender maupun biseksualnya, tapi di seriesnya ada. Terus ada lagi tuh Bridgerton, salah satu karakternya dibuat biseksual dan sepanjang series beberapa kali muncul adegan seks homo yang sebenarnya itu bisa di skip aja loh, nggak usah ditampilin. Bahkan saking banyaknya unsur pelangi di tayangan Netflix, banyak kok yang merasa Netflix terlalu berlebihan. Jadinya nggak semua tayangan homo mereka punya kualitas yang sama. Ada juga yang berpendapat alasan kenapa Netflix giat banget bikin tayangan lesbian dan homo itu ya karena mereka mengejar pasarnya. Ketika dunia sedang rame isu LGBT, woke, kesetaraan, sebenarnya Netflix ingin maju paling depan untuk meraih keuntungan. Dan tragisnya Disney, Netflix, semua yang aku sebut tadi itu cuma contoh dari sekian banyak studi film yang mentingin propaganda dibandingkan kualitasnya. Apakah film dan series yang ada adegan homonya itu jelek? Enggak ya? Emang karena filmnya udah jelek dari sononya, mau ceritanya dibikin homo kek? Enggak kek, kalau udah jelek ceritanya gimana bisa bagus? Apalagi kalau ditambah homo, ya makin jelek dong. Nggak percaya? Strange World yang rating 5,1 di IMDb, selain rugi sebesar 3 triliun rupiah yang awalnya diperkirakan karena ini film gay dan tidak bisa tayang di berbagai negara, ternyata filmnya emang jelek. Bahkan para gay yang nonton film ini tuh pada komplain, kenapa tokoh utamanya yang gay? Nggak merepresentasikan orang gay dengan bener. Akhirnya karakternya jadi dangkal, cerita mudah ditebak dan ya jelek filmnya. Terus ada Last of Us, episode yang ketiga tuh, satu episode full isinya pasangan gay, yang mana cerita mereka tuh nggak mempengaruhi plot utama, sangat-sangat tidak dibutuhkan. Kamu nggak nonton episode itu juga nggak masalah, ceritanya masih nyambung-nyambung aja. Jadi kayak nggak guna itu episode. Rasanya jadi seluruh season Last of Us yang bagus-bagus jadi jelek gara-gara ada satu filler episode. Terus ada Q-Force, baru satu season langsung di cancel sama Netflix karena minim penontonnya. Ya siapa juga yang mau nonton animasi tentang agen rahasia yang LGBT yang itu udah cringe dengan penulisan karakter yang standar stereotip, terus alur cerita yang biasa aja. Aduh, jelek banget lah ini. Ada juga Alexander the Great yang menceritakan sosok sejarah dari Yunani yang namanya Alexander yang jadi padahal di sejarah jelas-jelas tertulis Alexander itu nggak homo. Kok bisa-bisanya dibikin homo?
Nggak ada buktinya loh dia homo. Kok Netflix mau ngubah sejarah gini? Terus ada lagi Riverdale, ada banyak karakter LGBT di film ini. Tapi bahkan bagi kaum gay sendiri, itu tuh terlalu stereotip. Akhirnya ceritanya jadi dangkal dan biasa aja. Terus Wheel of Time yang mana walaupun menyimpang dari sumber adaptasi aslinya dengan berbagai macam unsur LGBT yang nggak sesuai dengan bukunya, anehnya series ini tetap lanjut ke season 3. Apa karena ini ada LGBT-nya ya? Jadinya tetap dilanjutin. Dan masih banyak lagi film dan series yang jadi jelek karena memaksakan unsur LGBT di dalamnya. Mungkin ini untuk memenuhi permintaan pasar yang ramai. Atau karena aturan DEI dan tim produksinya emang udah LGBT semua. Jadinya film dan series berbondong-bondong masukin unsur LGBT di dalamnya. Walaupun itu justru merusak kualitasnya. Tragisnya, DEI ini berasal dari Amerika, salah satu negara yang memproduksi film terbanyak. Berbagai studio dan media streaming ada di sana. Jadinya ya, mayoritas film dan series yang kita tonton ya diproduksi dari Amerika. Jadi wajar aja kalau sekarang tontonan kita banyak banget yang pelangi, LGBT. Dan karena media streaming yang berbasis di Amerika juga bekerjasama dengan studio di berbagai negara untuk produksi film maupun series, media streaming ini membawa DEI dan propaganda mereka masuk ke dalam negara-negara lain. Contohnya aja, Squid Game Season 2, karena kali ini ada karakter wanita transgender yang ternyata itu tentara. Ya, sebenarnya nggak masalah ada ya, karakternya bagus banget. Tapi kerasa banget propagandanya untuk mewajarkan transgender. Buktinya di tengah-tengah episode ada bagian yang mempertanyakan dan menjelaskan apa itu transgender. Berasa banget kan propaganda untuk dinormalisasikannya tuh, kaum-kaum transgender. Nah tuh, Korea Selatan udah mulai kemasukan unsur pelangi. Apakah Indonesia juga bakalan sama? Sebenarnya nggak masalah kok ada film yang ada unsur pelangi Magico Ibinio. Toh ada juga yang nonton, ada pasarnya, dan kadang unsur LGBT itu juga jadi bumbu ceritanya. Tapi please lah, please banget, jumlah LGBT di dunia itu nggak nyampe 10%. Masa semua harus dibuat seputar pelangi, sampai maksa dan merusak cerita gitu? Yakin kamu? Kasihanilah kami yang heteroseksual ini. Masa semua tontonan kami dicekokin kayak gitu? Lagian juga nggak semua orang menikmati adanya unsur LGBT di tontonan mereka loh. Nah, mungkin buat Netflix, Amazon Prime, sama media streaming lain, selain bikin tombol skip intro, bikin juga dong tombol skip homo. Kan DEI itu termasuk inclusivity. Jadi jangan cuman kaum gay aja yang dipikirin. Yang normal juga dong dipikirin nasibnya. Dan buat studio film, iya nggak apa-apa kamu kalau bikin film ada pelangi-pelanginya. Tapi jangan terlalu diglorifikasi juga dong. Cukup kalian-kalian aja yang kaum pelangi. Nggak usah aja yang normal buat ikut-ikutan. Stop it. Untungnya aja di Indonesia termasuk ketat ya membatasi penyebaran LGBT ini. Ya karena nggak sesuai sama norma agama yang ada. Waktu dulu Lucinta Luna diundang ke TV aja, langsung stasiun Trans TV yang ngundang itu dipanggil KPI. Bukti kalau Indonesia sampai saat ini tuh masih aman. Lagian juga kalau boleh jujur ya, aku ngerasa tayangan Indonesia juga bakalan sulit banget memasukkan unsur LGBT ini. Soalnya sampai sekarang aja sinetron ini masih gitu-gitu aja. Dari zaman dulu alur cerita sinetronnya nggak beda jauh. Yang azab lah, hidayah lah, perselingkuhan lah, bahkan visual effect dari sinetron 2004 sama 2024 masih sama aja kualitasnya, nggak ada yang berubah. Gimana kayak gitu bisa kemasukan propaganda pelangi media barat kan ya? Lihat aja nih di video aku yang ini nih, sinetron dulu sama sekarang sama aja. Yang ini nih, tonton ya, soalnya gila tuh, udah beda 20 tahun, masa kualitas tayangan cerita sama visual effect-nya nggak berubah. Jadi buruan nonton ya, yang ini nih.